Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukronillah, amma ba'du. Semoga para penonton selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam kehidupannya. Baiklah, saya di sini hanya akan menyampaikan sedikit apa yang sudah dibahas beberapa minggu lalu dan juga dalam seminar-seminar yang ada tentang isu kesetaraan gender dalam perspektif Islam. Isu kesetaraan gender ini merupakan isu yang paling banyak dibahas di dalam kehidupan. Mengapa demikian? Karena pandangan-pandangan orang-orang yang awam akan kesetaraan gender, bahwasanya perempuan itu berada di dalam ranah bawah. Tetapi sebenarnya yang terjadi seharusnya itu antara laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwasanya sesungguhnya manusia itu, laki-laki dan perempuan ini itu hanya diciptakan untuk menyembah Allah dengan takwa. Jadi, apakah perempuan itu boleh berpolitik misalkan? Apakah perempuan itu boleh bekerja misalkan? Tentu boleh. Dan kita melihat dalam keseharian pun bahwasanya gender itu, feminisme ataupun maskulinitas itu bisa di dalam keduanya. Bahwasanya misalkan perempuan itu bisa maskulin dan laki-laki itu bisa feminis. Tentu, karena itulah gender. Karena di dalam pembahasannya pun nanti itu ada seks dan gender. Seks itu mengacu kepada harfiahnya itu, hakikatnya seperti jenis kelaminnya. Laki-laki mempunyai penis, perempuan mempunyai vagina ataupun bisa sel rahim yang bisa melahirkan. Itulah seks. Namun gender adalah pandangan ataupun perspektif sifat-sifat pada laki-laki dan perempuan yang bisa diacu pada perempuan dan laki-laki itu dengan sesuai kemampuannya. Laki-laki yang bisa bersifat perempuan, perempuan yang bisa bersifat laki-laki. Jadi seharusnya bukanlah kesetaraan gender itu, namun yang sepantasnya itu adalah keadilan gender. Karena perspektif kesetaraan gender itu muncul daripada perspektif barat yang dimana mengkonotasikan stigma negatif tentang dalil-dalil agama yang ada dalam tekstualnya. Namun dalam konsep Islam itu, adil itu sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan kemampuan si laki-laki ataupun si perempuan itu. Bahwasanya perempuan juga memiliki hak yang sama, dia berpendidikan yang tinggi, sekolah yang tinggi, kemudian dia bekerja, tentu boleh. Dalam perspektif Islam juga boleh. Namun yang memunculkan stigma negatif itu adalah masyarakat itu sendiri, bukan dalil-dalil Al-Qur'annya. Karena dalil-dalil itu muncul memang sudah ada qat'i, ada jami'nya juga. Hukum qat'i yang memang tidak bisa dirubah karena itu sudah bersifat statis. Namun juga nanti dari qat'i ini ada yang goni, yang dimana bisa menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat tertentu. Nah, dulu itu memang perempuan itu sangat dihinakan, sangat dilecehkan, bahkan dikubur hidup-hidup dalam sejarahnya punya. Nah, namun kemudian hadirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang kemudian memuliakan wanita itu. Misalkan ada contoh kasus yang marak terjadi di masyarakat kita itu adalah poligami. Nah, lalu bagaimana dengan
perspektif Islam tentang poligami. Poligami itu memang hanya untuk kondisi-kondisi darurat saja. Menurut Quraisy Shihab itu seperti dalam pesawat, namun ada pintu daruratnya. Ketika misalkan untuk terjadi kecelakaan, itulah pintu jalan keluarnya. Nah, apakah boleh berpoligami? Boleh kalau mampu, kalau adil. Tapi kan dalam teks Al-Qur'annya juga tidak akan mampu dan tidak akan relevan untuk masa sekarang itu berpoligami, karena kebanyakan juga berpoligami di masa sekarang itu bukan karena ilmu ataupun untuk memuliakan, tapi karena nafsu. Bahkan dari kiai, dari guru ataupun kiai ataupun yang kelihatannya alim, tapi kebanyakan itu yang terjadi itu akan gejlok di antara masyarakat tersebut akan pemahaman tentang poligami, misalkan tentang poligami tersebut, karena teks Al-Quran tersebut diturunkan kepada Nabi Muhammad pada saat itu juga karena memuliakan wanita, yang dimana saat itu wanita tersebut memang sepantasnya untuk dimuliakan, karena dan juga Rasulullah itu memuliakan wanita yang tadinya limited edition, tidak terbatas, yang tadinya unlimited, maksudnya yang tadinya unlimited edition pada zaman-zaman sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad itu lahir. Nah, bahkan Nabi Daud ataupun Nabi Sulaiman itu sampai 100 bahkan lebih ya. Nah, makanya hadirnya Rasulullah SAW ini justru membatasi akan hal itu. Dan Nabi pun berpoligami itu bukan karena serta-merta keinginannya, tapi karena kondisi sosial masyarakat pada saat itu, yang dimana Rasulullah ingin memuliakan seorang wanita tersebut. Misalkan ada seorang janda, anak 3, mempunyai anak yatim 3. Nah, karena kekurangan misalkanlah Rasul itu hadir untuk membantu ekonominya, membantu keluarganya. Disitulah Rasulullah hadir. Nah, dari situlah menimbulkan banyaknya perspektif yang berbeda dari pandangan masyarakat. Selayaknya kita itu, karena dalam konteks Al-Quran sudah sangat jelas memberikan keadilan kepada laki-laki dan perempuan, namun yang menimbulkannya itu adalah teks dalil-dalilnya. Karena nanti juga ada dalil bayani dan burhani, perspektif bayani seperti apa, perspektif burhani seperti apa. Jadi sepantasnya kita memang harus bisa memberikan kepada yang awam akan ilmu tentang kesetaraan gender, yang seharusnya itu adalah keadilan untuk kita semua. Bahwasanya perempuan juga boleh untuk bekerja, berpendidikan yang layak. Mereka memiliki hak yang sama sebagaimana yang sudah diberikan oleh Allah, yaitu Khalifah fil Ardh, pemimpin di muka bumi.